Selamat datang pada channel kami. Pedang adalah senjata yang digunakan sejak dulu, baik untuk bela diri, berperang, melukai lawan, bahkan simbol kewibawaan seorang raja atau ksatria. Namun, tahukah kamu tentang pedang tertua dan legenda sejak dulu? Ini ulasannya. Berikut ini adalah fakta unik dan menarik tentang 10 pedang tertua di dunia dan catatan sejarah singkatnya. Satu, Tomoyuki Yamashita Sword, atau pedang Tomoyuki Yamashita. Tomoyuki Yamashita adalah seorang jenderal tentara kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Dia menjadi terkenal selama perang setelah menaklukkan koloni Inggris di Malaya dan Singapura, akhirnya mendapat julukan The Malayan Tiger. Diadili atas kejahatan perang terkait pembantaian Manila dan banyak kekejaman lainnya. Ini adalah sidang kontroversial yang diakhiri dengan hukuman mati Tomoyuki Yamashita. Kasus tersebut mengubah aturan Amerika Serikat untuk pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan menciptakan undang-undang yang dikenal sebagai kriteria Yamashita. Tomoyuki Yamashita memiliki pedang pribadi dengan bilah yang digunakan selama karir militernya. Pedang tersebut dibuat oleh pembuat pedang terkenal Fujiwara Kanenaga, yang dibuat antara tahun 1640 hingga 1680. Pedang tersebut dipersembahkan oleh Jenderal Yamashita, pada tanggal 2 September tahun 1945 kepada Jenderal MacArthur dan disumbangkan ke Museum Militer West Point, yang masih disimpan sampai sekarang. Pedang ini adalah bagian dari koleksi besar senjata militer yang disimpan di Museum West Point. 2. San Martin Sword, atau pedang San Martin. Jose de San Martin adalah seorang jenderal Argentina terkenal, yang hidup dari tahun 1778 hingga 1850. Dia adalah pemimpin kunci dalam perjuangan kemerdekaan Amerika Selatan dari Spanyol. San Martin adalah pahlawan Amerika Selatan dan pelindung Peru. Pada tanggal 28 Juli tahun 1821, kemerdekaan Peru secara resmi dideklarasikan di bawah kepemimpinan San Martin. Di Argentina, medali pembebasan Jenderal San Martin adalah penghargaan tertinggi. Salah satu harta paling berharga Jose de San Martin adalah pedang melengkung yang dibelinya di London. San Martin mengagumi bilahnya yang melengkung, menganggapnya gesit dan ideal untuk pertempuran. Dia juga melengkapi kavaleri Granaderos dengan senjata serupa yang dianggap penting untuk melawan serangan. Pedang tersebut tetap menjadi milik San Martin sampai kematiannya, setelah itu diambil alih oleh Don Juan Manuel de Rosas, Gubernur Jenderal Argentina. San Martin menggambarkan pedang ini sebagai pedang yang menemani saya selama Perang Kemerdekaan Amerika Selatan. Pada tahun 1896, pedang itu dikirim ke Museum Sejarah Nasional di Buenos Aires. Pedang itu dicuri 2 kali pada 1960-an, mendorong kurator museum untuk membangun paviliun berlapis untuk keamanan. Tiga, Seven Branched Sword atau pedang Seven Branched. Dinasti Baekje adalah kerajaan kuno di barat daya Korea. Pada puncak kejayaannya pada abad keempat, Baekje menguasai Tiongkok dan sebagian besar koloninya di bagian barat semenanjung Korea. Salah satu dari 3 kerajaan Korea bersama dengan Goryeo dan Silla. Diyakini bahwa pada tahun 372, Raja Kuncogo dari Baekje memberi penghormatan kepada Dongjin, dan pedang berujung 7 dibuat dan dipersembahkan kepada raja sebagai tanda pujian. Senjata tersebut adalah pedang besi sepanjang 74,9 cm dengan 6 bagian seperti cabang sepanjang bilah tengah sepanjang 65,5 cm. Pedang itu dirancang untuk penggunaan seremonial, bukan pertempuran. Pada tahun 1870,
Seorang pendeta bernama Masatomo Suga menemukan dua prasasti pada pedang berujung 7 itu. Salah satu dari mereka berkata, pada siang hari pada tanggal 16 bulan ke-11, tahun keempat era Taiwa, pedang yang terbuat dari baja berkekuatan 100 kali. Pedang untuk mengusir 100 tentara musuh. Pedang ini memiliki silsilah sejarah yang penting dan menunjukkan adanya hubungan antara negara-negara Asia Timur selama periode ini. Pedang 7 cabang asli saat ini disimpan di kuil Ishigami di prefektur Nara. Pedang ini tidak terbuka untuk umum. Empat, William Wallace Sword, atau pedang William Wallace. William Wallace adalah seorang ksatria Skotlandia yang hidup dari tahun 1272 hingga 1305. Wallace terkenal karena memimpin perlawanan melawan Inggris selama Perang Kemerdekaan Skotlandia pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14. William Wallace diangkat penjaga Skotlandia selama hidupnya. Dia memimpin infanteri tentara dalam pertempuran jarak dekat dan untuk bertahan hidup di medan perang, mereka harus menjadi pejuang yang tangguh menggunakan pedang. William Wallace ditangkap oleh Raja Edward pertama dari Inggris dan dieksekusi karena pengkhianatan pada tahun 1305. Hari ini di Skotlandia, William Wallace dikenang sebagai seorang patriot dan pahlawan nasional. Pedangnya adalah salah satu pedang paling terkenal di dunia. Pedang William Wallace ada di Monumen Nasional Stirling di Skotlandia. Bilahnya memiliki panjang 132 cm dan berat 2,7 kg. Pedang tersebut konon merupakan senjata Wallace pada pertempuran Stirling Bridge pada tahun 1297 dan pertempuran Falkirk pada tahun 1298. Gagang pedang dibungkus dengan kulit coklat tua. Gagang pedang Wallace saat ini tidak asli. Pedang itu diyakini telah dimodifikasi. Setelah eksekusi William Wallace, Sir John de Menteith, Gubernur Kastil Dumbarton, menerima pedangnya. Pada tahun 1505, Raja James keempat dari Skotlandia membayar 26 siling untuk pedang tersebut. Lima, Tizona Cheat Sword atau pedang Tizona Cheat. Elchit lahir pada tahun 1040 di Bivar, sebuah kota kecil sekitar 10 km sebelah utara Burgos, ibu kota Castile. Kerajaan Castile adalah salah satu kerajaan abad pertengahan di semenanjung Iberia. Elchit adalah seorang pemimpin militer dan diplomat yang sukses selama hidupnya. Dia kemudian menjadi jenderal di pasukan Alfonso ke-6. Diangkat dan dijadikan pahlawan Spanyol. Elchit adalah aset raja yang paling berharga dalam perjuangannya melawan bangsa Moor. Dia adalah ahli strategi militer yang terampil dan pendekar pedang yang kuat. Elchit memiliki dan menggunakan berbagai macam pedang sepanjang hidupnya, yang paling terkenal adalah Colada dan Tizona. Tizona adalah pedang yang digunakan Elchit untuk melawan bangsa Moor. Senjata ini adalah salah satu peninggalan Spanyol yang paling berharga meski beberapa pihak berpendapat pedang itu telah direplika di Cordoba, Spanyol. Meskipun demikian sejumlah besar baja Damaskus dapat dilihat di bilahnya. Baja Damaskus terutama digunakan di Timur Tengah. Tizona berukuran 103 cm sampai 40,5 inci dan berat 1,1 kg sampai 2,4 kg. Ada sumber yang menyebutkan tanggal pembuatannya pada tahun 1002. Tizona saat ini dipajang di Museum Burgos di Spanyol.
6. Napoleon Sword, atau pedang Napoleon. Napoleon Bonaparte menjadi pemimpin militer dan politik Prancis setelah kudeta 1799. 5 tahun kemudian, Senat Prancis memproklamasikannya sebagai kaisar. Selama dekade pertama abad ke-19, Napoleon dan Kekaisaran Prancis terlibat dalam konflik dan perang dengan semua kekuatan utama Eropa. Pada akhirnya, serangkaian kemenangan memberi Prancis posisi dominan di benua Eropa. Selanjutnya, Prancis melancarkan invasi ke Rusia pada tahun 1812. Keputusan untuk menginvasi Rusia menandai titik balik dalam keberuntungan Napoleon. Pada tahun 1814, koalisi ke-6 menyerbu Prancis dan Napoleon ditangkap dan diasingkan ke Elba. Ia berniat melarikan diri, namun akhirnya meninggal dalam tahanan di Helena. Sejarawan menganggap Napoleon sebagai seorang jenius militer dan orang yang memberikan kontribusi kuat untuk keterampilan operasional. Di medan perang, Napoleon memiliki senjata dan pedang. Dia memiliki banyak koleksi senjata dan meriam. Senjata itu unik dan terbuat dari bahan terbaik. Pedang bertatahkan emas yang pernah menjadi milik Napoleon dilelang dengan harga lebih dari 6,4 juta dolar di Prancis pada musim panas 2007. Pedang yang digunakan oleh Napoleon dalam pertempuran. Sebelumnya, pada awal 1800-an, Napoleon memberikan senjata ini kepada saudaranya sebagai hadiah pernikahan. Pedang itu diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak pernah meninggalkan keluarga Bonaparte. Meski pedang itu dinyatakan sebagai harta nasional di Prancis pada tahun 1978, tetapi pemenang lelang belum teridentifikasi. Tujuh. Sword of Mercy, atau pedang Mercy atau pedang pengampunan. Sword of Mercy adalah senjata terkenal yang pernah menjadi milik Edward the Confessor. Edward the Confessor adalah salah satu raja Inggris Anglo-Saxon terakhir sebelum penaklukan Norman pada tahun 1066. Dia memerintah dari tahun 1042 hingga 1066. Pemerintahannya ditandai dengan serangkaian runtuhnya mahkota Inggris. Tak lama setelah kematian Edward, Normandia mulai berkembang ke Inggris di bawah kepemimpinan William sang penakluk yang terkenal. Pedang Mercy memiliki bilah yang patah dan dipotong pendek dan persegi. Pada tahun 1236 senjata itu diberi nama Curtana dan telah digunakan dalam upacara kerajaan sejak saat itu. Pada zaman dahulu merupakan hak istimewa untuk membawa pedang ini ke hadapan raja. Itu dianggap sebagai isyarat belas kasihan. Pada pedang ini terdapat permata mahkota Inggris dan merupakan salah satu dari 5 pedang yang digunakan dalam penobatan Raja Inggris. Senjata ini langka dan salah satu dari sedikit pedang yang bertahan hingga pemerintahan Oliver Cromwell. Delapan. Zulfikar Sword, atau pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar adalah pedang kuno pemimpin Islam Ali bin Abu Thalib. Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Dia memerintah kekhalifahan Islam dari tahun 656 hingga tahun 661. Menurut beberapa catatan sejarah, setelah Muhammad menyaksikan Ali pada Perang Uhud, Muhammad mengagumi kekuatan Ali di medan perang dan ingin menghadiahkan kepadanya senjata berharganya. Ali dikatakan telah menggunakan pedang Zulfikar dalam Perang Parit, pengepungan Madinah yang terkenal. Selama pertempuran, Ali dan padukan muslim lainnya menggali parit untuk melindungi Madinah dari pasukan lawan yang jauh lebih besar. Sembilan. Honjo Masamune Sword, atau pedang Honjo Masamune.
Masamune adalah seorang pembuat pedang Jepang yang terkenal dan dianggap sebagai salah satu ahli metalurgi terbesar di dunia. Tanggal pasti Masamune lahir tidak diketahui, tetapi diyakini antara tahun 1288 hingga 1328. Senjata Masamune telah mencapai status legendaris selama berabad-abad. Dia menciptakan pedang bernama Tachi dan belati bernama Tanto. Pedang Masamune terkenal karena keindahan dan kualitasnya yang tinggi. Karena dia jarang menandai karyanya, maka sulit untuk mengidentifikasi semua senjata dengan jelas. Pedang Masamune yang paling terkenal adalah Honjo Masamune. Peran Honjo Masamune sangat penting sebagai orang yang mewakili kesogunan selama periode Edo di Jepang. Pedang diturunkan dari generasi ke generasi oleh shogun. Pada tahun 1939, senjata ini ditetapkan sebagai harta nasional Jepang, tetapi tetap dipegang keluarga Tokugawa. Tokugawa Ieyasu adalah pemilik terakhir dari Honjo Masamune. Rupanya, pada bulan Desember tahun 1945, Ieyasu Tokugawa menyerahkannya dan bersama 14 pedang ke kantor polisi di Mejiro, Jepang. Tak lama setelah itu, Masamune Honjo hilang, dan keberadaan pedang itu tetap menjadi misteri. Honjo Masamune adalah salah satu peninggalan sejarah terpenting yang hilang pada akhir Perang Dunia II. 10. Joyous Sword, atau pedang Joyous. Charlemagne adalah seorang pria yang lahir sekitar tahun 742. Dia adalah salah satu penguasa terbesar dalam sejarah dunia dan menjadi raja kaum Frank di tahun 768. Pada tahun 800, dia dinobatkan sebagai Kaisar Romawi, sebuah posisi yang dia pegang selama sisa hidupnya. Di Kekaisaran Romawi Suci, ia dikenal sebagai Charles pertama dan merupakan Kaisar Romawi Suci yang pertama. Selama masa Charlemagne, dia memperluas kerajaan Frank ke wilayah lain, mencakup banyak wilayah Eropa Barat dan Tengah. Charlemagne dianggap sebagai bapak pendiri monarki Perancis dan Jerman, serta ayah dari Eropa. Joyous adalah nama pedang pribadi Charlemagne. Hari ini, ada dua pedang yang dikaitkan dengan Joyous. Salah satunya adalah pedang saber yang disimpan di Weltriche Schatzkammer di Wina, sementara yang lainnya bertempat di Louvre di Prancis. Pedang yang dipamerkan di Louvre diklaim sebagai pedang asli Charlemagne. Meski sulit untuk mengidentifikasi senjata secara meyakinkan sebagai pedang Joyous. Pegangan pedang menunjukkan tanggal pabrik sekitar Charlemagne. Pomel emas yang sangat terpahat dibuat dalam dua bagian dan pegangan emas panjang dihiasi berlian. Pedang Charlemagne muncul dalam banyak legenda dan dokumen sejarah. Mitologi Bulfins menggambarkan Charlemagne menggunakan pedang Joyous untuk memenggal kepala komandan Saracen Corsuble. Setelah kematian Charlemagne, pedang itu dipegang oleh Basilika Saint-Denis dan kemudian dibawa ke Louvre, dan digunakan dalam prosesi pemakaman untuk raja-raja Prancis. Demikian 10 pedang tertua di dunia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.